Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Muhammad Farhiza dari kelas XM. Hari ini saya akan menjelaskan sejarah singkat Pancasila dari awal sampai diperingati setiap tanggal 1 Juni 1945. Oke, baiklah, kita langsung lanjut saja. Sejarah lahirnya Pancasila itu bermula dari sidang-sidang Dokuritsu Junbiko Sakai atau yang biasanya kita kenal dengan BPU PKI yang dibentuk pada 29 April 1945 yang bertugas menyelidiki semua hal termasuk politik maupun ekonomi yang nantinya hal-hal penting tersebut akan digunakan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPU PKI sendiri diketuai oleh Dr. Radjitman Widyodiningrat. Nah, dalam sejarahnya, BPU PKI ini menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang BPU PKI inilah sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh tersebut antara lain adalah Muhammad Yamin, kemudian ada Supomo, dan yang terakhir adalah Soekarno. Menurut Perhimpunan Risalah Sidang-Sidang BPU PKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan UUD 1945, Muhammad Yamin ini pernah berpidato pada 29 Mei 1945. Ia merumuskan 5 asas dasar negara nih. Yang pertama adalah pri kebangsaan, kemudian adalah pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo ini mengusulkan yang namanya Dasar Indonesia Merdeka, yang isinya adalah persatuan, kekeluargaan, mufakat, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, Insinyur Soekarno juga pernah berpidato pada 1 Juni 1945, yang dimana Soekarno ini menyampaikan 5 sila, 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini nih momen pertama kali Pancasila itu diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno. Apakah sampai berhenti di situ saja? Tentu tidak. BPU PKI kemudian membentuk yang namanya Panitia 9. Nah, tugas Panitia 9 itu apa sih? Tugas Panitia 9 adalah merumuskan lebih rinci lagi tentang rumusan Pancasila dan juga UUD 1945. Siapa aja sih tokoh dari Panitia 9? Nah, Panitia 9 itu beranggotakan yang pertama ada Insinyur Soekarno, kemudian ada Dr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Abdul Kahar Muzakkar, Ki Haji Agus Salim, dan yang terakhir adalah Ki Haji Abdul Wahid Hashim. Hasil dari pembahasan Panitia 9 ini tuh tertuang dalam Piagam Jakarta atau yang di sekolahan kita kenal dengan yang namanya Jakarta Charter pada 22 Juni 1945 yang berisikan antara lain, yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun perumusan soal dasar negara itu belum selesai. Karena apa? Karena muncul perdebatan antara pihak kebangsaan dengan pihak Islam, di mana pihak kebangsaan ini sangat keberatan dengan bunyi sila pertama. Bahkan pada 11 Juli pada saat rapat panitia perancang UUD, Jilato Harheri menyampaikan keberatannya, terutama kewajiban melakukan syariat buat pemeluk-pemeluknya. Nah, ini yang pada akhirnya membuat sila pertama Indonesia itu, sila pertama Pancasila maksudnya, itu berubah menjadi yang namanya ketuhanan yang Maha Esa, atau yang biasa kita kenal, atau yang saat ini kita kenal dan masih sangat eksis saat ini. Kemudian Pancasila itu dinyatakan sah. Jadi ini dasar udah ketuk palu sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
Pancasila disetujui ada dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Nah, mungkin itu saja sejarah singkat dari Pancasila. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik yang di atas, hanya milik Tuhan. Ya, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.